Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan kalian di rumah selalu sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu cara menyederhanakan bilangan pecahan. Tapi sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menyederhanakan bilangan pecahan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama di sini bisa kalian baca pada halaman 7 matematika fokus yang kalian miliki khusus untuk SDN 025 Pasir Belengkong kelas 4 ya. Nah, di sini pada nomor 1 caranya adalah membagi penyebut dan pembilang pecahan dengan suatu bilangan yang sama dan dapat membagi habis penyebut dan pembilang. Lakukan terus-menerus hingga pembilang dan penyebut hanya dapat dibagi habis oleh satu. Nah, sedangkan cara yang kedua membagi penyebut dan pembilang pecahan dengan satu bilangan terbesar yang dapat membagi habis penyebut dan pembilang pecahan tersebut. Nah, di sini Ibu Jamna akan ambil contoh dari masing-masing soal yang ada pada halaman 7, yaitu soal dari Mari Berlatih. Nah, di sini ada 3 poin soal. Soal yang pertama itu ada A, B, C, D. Nah, ini bukan pilihan ganda ya, tetapi kalian kerjakan satu persatu. A, B, C, dan D-nya dikerjakan satu persatu. Nah, kemudian nomor 2 itu juga ada 4 soal. Kemudian yang ketiga di sini pada halaman 8 itu juga kalian nanti akan diminta untuk menuliskan bentuk paling sederhana dari masing-masing pecahan berikut. Gunakan cara pertama dan cara kedua. Jadi ada 2 cara yang harus kalian gunakan pada soal yang nomor 3. Nah, di sini Ibu Jamna akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara mengerjakan soal yang nomor 1. Perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini Ibu Jamna mengambil contoh pada soal bagian C, di mana di sini Ibu Jamna sudah menulis 5/10. Kenapa 5/10? Karena penyebut di sini, penyebut itu pada bagian atas, sedangkan pembilang pada bagian bawah. Nah, penyebut di sini adalah hasil hitungan dari kotak yang berwarna hitam, sedangkan 10 adalah hitungan dari seluruh kotak yang ada di sini baik hitam maupun putih. Nah, di sini kita hitung kotak hitamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka penyebutnya adalah 5. Sedangkan pembilangnya kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pembilangnya ada 10. Bu, kenapa kok dihitung semua? Kenapa tidak yang putihnya saja? Karena pembilang itu adalah isi dari keseluruhan kotak yang ada, bukan yang berwarna putih maupun yang berwarna hitam, tetapi kedua-duanya. Jadi cara untuk mengerjakan soal yang nomor 1 seperti itu ya. Nah, dari contoh yang Ibu berikan barusan, semoga kalian bisa mengerjakan soal A, B, dan D. Nah, lanjut untuk soal yang kedua, Ibu Jamna akan mengambil contoh pada poin 72. Angka 72 di sini akan Ibu Jamna sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi atau dapat dibagi habis oleh angka 1. Nah, di sini kalian hanya diminta untuk menggunakan cara 1 maupun cara 2. Jadi tidak perlu menggunakan kedua cara seperti soal nomor 3 nanti ya. Nah, jadi di sini Ibu Jamna akan berikan contoh untuk soal yang bernilai 72. Nah, di sini 72 kita bisa mulai membagi dengan angka 2. Sisanya adalah 36. Kemudian kita bagi 2 lagi, sisanya adalah 18. Kita bagi 2 lagi sama dengan 9. Nah, karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan angka selanjutnya. Misalkan 9 bisa dibagi 3, maka kita bagikan 3. Tapi kalau tidak bisa dibagikan dengan angka 3, maka kita bagikan dengan angka 4. Tapi kalau tidak bisa dibagi 4, bagikan lagi dengan angka 5. Kalau tidak bisa, sampai nanti kalian menemukan nilai berapakah yang bisa dibagi dari angka 9 ini ya.
Nah, kemudian angka 9 kita bisa bagi dengan angka 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, 3 itu bisa dibagi dengan 3 sama dengan 1. Nah, maka ini adalah cara yang pertama yang kita gunakan. Membagi penyebut dan pembilang pecahan dengan suatu bilangan yang sama dan dapat membagi habis penyebut dan pembilang. Lakukan terus-menerus hingga pembilang dan penyebut hanya dapat dibagi habis oleh 1. Nah, di sini hanya bisa dibagi habis oleh 1. Jadi, kita sudah menemukan jawabannya sepanjang ini ya untuk soal pada bagian 72. Ini cara untuk soal nomor 2. Nah, nanti kalian tinggal kerjakan soal yang 12, 21, dan 40. Oke, lanjut pada contoh soal yang ketiga. Di sini Ibu Jamna akan jelaskan lagi bagaimana cara mengerjakan soal yang ketiga. Nah, di sini pada soal yang ketiga kalian diminta untuk menggunakan cara pertama dan kedua. Nah, di sini Ibu Jamna akan mengambil angka yang paling besar, di mana angka yang paling besar di sini adalah 20 per 100. Nah, di sini Ibu Jamna akan membagikan 20 per 100. Menyederhanakan ya. Nah, di sini cara pertama kita akan membagikan 20 per 100 dengan angka yang sama. Berapakah angka tersebut? Nah, kita bisa menggunakan angka 2 karena 20 bisa dibagi dengan 2, 100 pun juga bisa dibagi 2. Nanti kita bagikan sampai sesederhana mungkin. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, masih bisa dibagi dengan 2. Oke, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, sekarang 5 per 25 itu tidak bisa dibagi dengan angka 2. Nah, tidak bisa juga dibagi dengan angka 3, tidak bisa juga dibagi dengan angka 4. Maka kita bagi dengan angka 5 per 5. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Nah, jadi bentuk paling sederhana dari 20 per 100 adalah 1 per 5 karena tidak bisa dibagi lagi. Ini untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembagian yang lebih besar. Nah, seperti ini ya, kita bisa bagi dengan angka 20. Ini juga bisa dibagi dengan 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Maka kita menemukan hasil yang sama dengan cara yang pertama, tetapi ini lebih pendek. Nah, untuk soal yang nomor 3 pada halaman 8 ini kalian dimintakan menggunakan cara pertama dan cara kedua. Jadi jangan sampai nanti kalian mengerjakan hanya menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, tetapi gunakan untuk kedua cara ini. Jadi untuk jawaban nomor yang E, nah yang E itu jawabannya sepanjang ini karena kita menggunakan cara pertama dan cara kedua. Jadi sudah paham sampai di sini? Nah, Ibu hanya menjelaskan satu persatu dari soal yang ada. Semoga kalian sudah paham ya dengan penjelasan Ibu Jamnah. Jika masih belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan via WhatsApp Ibu. Silahkan ya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi bagaimana caranya supaya kalian bisa paham. Yang jelas untuk nomor 3, soal nomor 3 itu menggunakan dua cara pertama dan cara kedua. Poin di sini adalah dimana kalian dituntut untuk bisa hafal perkalian dan pembagian. Jadi Ibu sarankan kalau misalkan nanti hari ini ternyata hasil dari nilai kalian hari ini matematikanya agak menurun karena kalian belum paham perkalian dan pembagian, untuk itu Ibu sarankan untuk menghafal perkalian 1 sampai perkalian 10 karena itu kunci utama kalian bisa menjawab pembagian. Atau kalian buat deh di rumah 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, sampai nanti kalian buat perkalian 10. Nanti itu dihafalkan karena pada saat kalian kelas 5 dan 6 itu akan keluar terus menerus sampai nanti kuliah. Jadi
mumpung kalian masih ingatannya kuat nih, jadi kuat-kuatlah menghafal. Nah, demikian penjelasan dari Ibu Jamnah hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Jamnah jelaskan bisa kalian pahami, dan jika belum bisa ditanyakan ya. Insya Allah Ibu Jamnah akan menjelaskan sampai kalian bisa. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Jamnah pada hari ini. Semoga materi hari ini mudah kalian pahami, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran sampai hari ini dengan baik. Sekali lagi, Ibu mohon maaf jika pada penjelasan Ibu Jamnah kurang berkenan atau ada yang tidak jelas. Ibu Jamnah mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok.